Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah syukrunillah wa ba'd. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin haribil abai wal ummahat. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita akan merilis beberapa hal yang perlu akan kami sampaikan terkait dengan keramaian atau yang terjadi pada Taman Budaya di Kayu Tangi. Ya, sempat kemarin ada pemberitaan bahwa dibubarkan adanya kegiatan tersebut. Yang pertama, kami sudah melakukan serangkaian interogasi dan interview kepada seluruh panitia. Jumlahnya ada 30 orang. Yang dalam kaitan ini ada tarian, ada nyanyian, kemudian ada beberapa aktivitas yang mengumpulkan massa. Di mana yang pertama, panitia penyelenggara tersebut tidak memiliki izin sah secara tertulis, baik dari Satgas Gugus Covid, perizinan dari keramaian Polresta atau dalam Intel, dan juga di Polsek tidak ada pemberitahuan dan izin keramaian. Kemudian yang kedua, ditemukan beberapa indikasi pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di Taman Budaya sesuai dengan Imendagri atau peraturan Menteri Dalam Negeri kita nomor 4 tahun 2022 yang mengatur tentang pencegahan penyebaran corona pada level 1, 2, dan 3. Saat ini kita berada di posisi level 2 di Kota Banjarmasin dengan ketentuan khusus, yaitu beberapa penyelenggaraan tersebut adalah 50% dari kapasitas gedung. Kami sampaikan legalitasnya kurang bagus, kemudian operasional protokol kesehatannya juga kurang, kemudian SOP standar pelayanan prosedur operasional pada Taman Budaya juga kurang. Kemudian yang ketiga, dari hal tersebut melanggar dari SOP Taman Budaya. Jumlahnya 300, yang datang adalah 211. Harusnya adalah 50%, yaitu 150. Itu yang ketiga. Yang keempat, memanggil yang bersangkutan atau panitia, kemudian juga melakukan serangkaian interogasi dan interview kepada panitia penyelenggara Dreamland Competition di Taman Budaya pada hari Minggu tanggal 6 Februari tahun 2022 pukul 14 sampai diulangi pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah sampai dengan 14.30. Di situ kami memberikan 3 sanksi. 3 sanksi edukatif ini. Yang pertama adalah sanksi tertulis, di mana ada 4 pointer di dalam sanksi tertulis itu. Kemudian yang kedua, sanksi administratif. Sanksi administratif ini kami berikan non denda kepada panitia yang tujuannya adalah untuk memberhentikan operasional kepanitiaan dan kegiatan. Yang ketiga adalah sanksi sosial tentunya karena melibatkan publik, jadi akan disampaikan pertanggungjawaban di mata publik. Itulah 3 sanksi yang kami berikan dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Banjarmasin Utara. Ya, sifat dari semua ini adalah kooperatif dan juga edukatif dari pihak panitia. Artinya bersedia memberikan keterangan, mengakui kesalahan dan tidak mengulangi perbuatan, serta menunjukkan di mana pelanggarannya yang belum sebutkan tadi. Legalitas, standar operasional prosedur dari protokol kesehatan, dan terakhir SOP dari Taman Budaya itu sendiri. Mungkin ada pertanyaan teman-teman? Oke. Sempat berjalan berapa menit atau jam sebelum? Beberapa jam. Berapa jam sudah Jam jalannya? 10 hingga pukul 14. 14 ya. Ketika pukul 14 mendapatkan laporan dan kita teliti, kemudian memang terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Apakah menyadari dan ini bahwa terlapor ini artinya tidak memiliki izin dia? Kenapa tetap bersikeras jalan ini? Betul sekali, jadi memang sudah menyadari dan tahu memiliki konsekuensi itu. Makanya kami sampaikan tadi cukup kooperatif dan baik. Tujuannya adalah untuk represif edukatif kita berjalan dan diakui dari kesalahannya. Ada yang diamankan dari peralatan? Kalau untuk peralatannya sendiri segera menurut peraturan itu ya, mengambil dari konsekuensi atau diambil semua peralatannya. Himbauan buat yang lain, dan mungkin ada yang event-event nanti ke depannya gitu. Himbauan kami dari Polsek Banjarmasin Utara kepada yang lain, level 2 itu memiliki indikator dan klasifikasi tertentu. Silakan diikuti. Contoh,
sifat dari izin keramaian diperbolehkan dengan syarat khusus tertentu. 50% dari kegiatan tersebut sudah vaksin hingga 70%, kemudian memberikan surat rekomendasi dari Satgas Gugus Covid kepada kita sebagai bentuk langkah upaya kita ke depan nanti untuk kita memonitor pelaksanaan kegiatannya. Ya, kemudian dibuktikan dari aplikasi Peduli Lindungi harus sudah vaksin 1, 2, sekarang ketentuan booster itu lebih bagus lagi. Ketentuan syaratnya 50%. Contoh, apabila ingin mengadakan kegiatan itu dilihat dari aspek tempatnya, apakah terbuka tertutup, kapasitasnya berapa, 50% dari itu. Itulah ketentuan yang ada di Inmendagri. Karena 50% dari kapasitas di situ. Supaya ada jaraknya, supaya ada protokol kesehatannya, izinnya ada dan semuanya ada, sehingga acara tersebut berpotensi bagus terhadap penyebaran COVID, artinya sudah sesuai standar. Ya, Lagi ini tertutup kayaknya, tertutup, yes, tertutup dengan kapasitas 300. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dira Wahyudi alias Egi selaku penanggung jawab XYZ Entertainment Banjarmasin dan panitia kegiatan acara XYZ 11 tahun Anniversary at Dreamland Live and Concert yang kami selenggarakan pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 yang dimulai sejak pukul 10 WITA sampai dengan 14.30 WITA yang tanpa perizinan yang sah. Kedua, bersedia dan siap menerima konsekuensi dan bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Ketiga, pernyataan ini kami buat tanpa ada paksaan dan dari pihak manapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin konsekuensinya ini kan mungkin apa selama tahun mungkin nggak boleh nggak ada acara dari seperti itu. Konsekuensinya yang Sanksinya tadi. 3 sanksi administratif ini diterima. Yang pertama, sanksi tertulis yang ada 4 poin. Yang ini nanti akan memiliki 4 konsekuensi dari pihak panitia. Yang kedua, sanksi administratif non denda. Ini nanti yang akan membekukan operasionalnya dia. Salah satunya, Itu yang satu, panitia yang ada skemanya itu akan kami lampirkan tidak boleh mengadakan event momen tertentu. Itulah bentuk pembatasan kami dari pelanggaran artinya administratif. jeda waktunya sampai tidak ditentukan Sampai selama COVID dengan ini. levelnya berubah. Oh, levelnya. Kalau levelnya semakin tinggi, semakin tidak boleh bergerak. Kalau levelnya semakin turun level 1, vaksinnya makin tinggi, boleh dengan ketentuan khusus. Itu sanksi administratifnya. Yang ketiga, sudah dikerjakan sanksi sosial kepada publik tadi ini. Termasuk yang untuk mengangkat atau mengambil dan atau memindahkan barangnya dia ketika itu dari tempat gedung itu ke tempat yang lain. Itu sudah dibersihkan dan disetujui oleh penanggung jawab dari Taman Budaya.